Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala fil Qur'anil Karim wa mahalana wa masarrahna wa Ada bis video? Ya. Jadi pembahasannya seperti ini. Dalam penelitian, bagaimana penelitiannya? Maka masuk ke dalam penelitian studi tokoh dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu dalam studi tokoh salah satunya untuk itu judul-judul tesis itu seperti itu, judul-judul tesis, skripsi maupun disertasi. Kalau bicara tentang peningkatan kemampuan, motivasi, hubungan, maka itu masuk dalam kategori. Dan yang bertanya, ibu akan bertanya, untuk pria-pria yang lahir di hari Senin berapa orang? Nggak ada? Selasa? Jangan-jangan kamu nggak lahir lagi? Gimana sih? Selasa. Problematika metodologi dakwah. Pertanyaan yang paling umum, ibu, kenapa materi tentang metodologi penelitian itu digabungkan dalam hal yang terkait dengan problematika? Berarti ada masalah di dalamnya. Kemudian ibu, kenapa ini di ibu kota negara Jakarta ini yang pada masyarakat Betawi ternyata mampu diterapkan dan mampu memberikan perkembangan bagi masyarakat Indonesia. Hadiahkan pembacaan suratul Fatihah untuk pendiri Kiai sama Syafi'iyah beserta keluarga besarnya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula orang tua kita, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya dalam kebermanfaatan dalam tasawuf. Yang akan kita lakukan penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif? Kalau judulnya dakwah tasawuf. Kualitatif. Kualitatif ya. Mengapa kualitatif? Karena kita akan membahas kuantitatif. Contohnya tadi judulnya diawali dengan hubungan, ya. Kemudian diawali dengan apa? Itu judul tesis itu seperti itu, judul tesis, skripsi maupun disertasi. Kalau bicara tentang peningkatan kemampuan, motivasi, hubungan, maka itu masuk dalam kategori yang sudah menjadi bagian dari takdir Allah, qadarullah, ya, segala sesuatu ketentuan. Itu jangan dekat aku dia. Ya, seperti itu ya. Nanti paham ya. Anda rajin baca dong. Ibu kalau kalian nggak rajin baca tadi gosip banget. Rajin baca dong. Jangan lihat TikTok dulu. Ya untuk ibu dosa. Caranya. Udah belum mas? 30 menit bisa nggak kita desain 30 menit? Nah ini dia. Wilayah penelitian dan perencanaan di dalam ilmu dakwah. Jadi kalau kemudian misalnya gini, ibu kok di PAI? Iya, karena ada yang meminta itu. Tapi di PAI itu ada 4 mata kuliah yang wajib dan ibu sudah lalui ya. Tadi rencana pembelajaran, evaluasi, pengantar pendidikan, itu mata kuliah wajib kalau kita menjadi sarjana pendidikan Islam. Nah, di dalam ini ada yang dimaksud dengan perencanaan ilmu dakwah. Karena apa? Karena jurusan Anda sebagai jurusan yang memang diminta untuk mengelola dakwah menjadi sebuah wadah untuk bisa mampu mengembangkan masyarakat Islam dengan metodenya masing-masing. Nah, disinilah kemudian Anda bisa lihat tentang fungsi-fungsi dari perencanaan ilmu dakwah. Misalkan, ya, ini dia, lihat model dalam sebuah metode penelitian. Dalam model kualitatif, ya, kita hanya bisa transferability, hanya bisa satu arah untuk mendapatkan informasi kebenaran dari sesuatu yang kita lakukan penelitiannya. Tapi ketika kita bicara tentang numerial kuantitatif, dia lingkupnya hanya batasan yang kita teliti. Contoh, kita ingin melihat peningkatan kinerja guru setelah dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan program
cyber media. Ternyata guru jauh lebih kreatif. Nah ini penggunaan pendekatannya melalui studi kuantitatif. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak teman-teman? Susah ya? Susah ya? Baik, selanjutnya ini, Ibu buat desain ini untuk mempermudah. Ini mahasiswa S3 juga ya, yang kiai-kiai yang sering difoto itu, yang sering di TV juga masih bingung mereka. Tapi sebenarnya kalau teman-teman pelajari ciri khas dari penelitian kuantitatif pada saat pembuatan rumusan masalah, itu ciri khasnya adalah menggunakan apakah. Ya, kemudian kalau kualitatif bagaimanakah? Kemarin sempat berdebat ada mahasiswa, ini juga dilalah mahasiswanya. Udah sidang tertutup, promotornya saya, kemudian pengujinya bilang, harusnya Anda tambahkan dong, apa saja sebab-sebab musik bisa diterima di Indonesia. Oh my god, kata aku. Apa kita mau bicara apakah? Ini penelitian kualitatif. Ini penelitian Rhoma Irama terkait dengan bagaimana Rhoma Irama menjadikan lagu, musik, dan pentas seni yang ditampilkan sebagai media dakwah beliau. Jadi kalau bicara apakah sebab-sebab itu tidak di rumusan masalah. Ya Neng, ingat tuh. Ya. Sebab apakah itu bukan di rumusan masalah. Nanti akan kita jawab di bab 2. Di bab 2 itu nanti teori, baru kita tulis poinnya. Sebab media dakwah, media musik dijadikan sebagai media dakwah. Jelaskan. Tapi tidak di dalam rumusan masalah. Maka pada saat sidang proposal itulah biasanya ya, idealisme antar dosen itu kelihatan. Yang lulusan Timur Tengah, yang lulusan Yaman, yang lulusan Mesir, yang lulusan Arab, ya, yang lulusan Indonesia terlihat. Tapi karena saya pada konteks metodologi pada saat saya menguji, maka saya lebih mengutamakan tentang bagaimana mencari kebenaran. Mencari kebenaran di dalam penelitian itu. Ya, yuk dibaca yuk metode kuantitatif. Desainnya itu lebih spesifik, jelas, disitu secara mantap sejak awal tujuannya, hubungannya. Nah ini teman-teman bisa lihat nggak ciri khasnya. Tujuannya berbeda antara kuantitatif dengan kualitatif. Ya, tujuannya berbeda antara instrumen penelitian kuantitatif dengan instrumen penelitian kualitatif. Perbedaannya di mana Ibu? Perbedaannya adalah kalau instrumen penelitian dia menggunakan tes, menggunakan angket. Nanti teman-teman akan melakukan penelitian misalkan di sekolah. Nah, penelitian di sekolah karena ingin melihat perubahan yang terjadi antara siswa yang sudah diberi asesmen dengan yang belum diberi asesmen. Maka penelitiannya penelitian apa? Apa? Pendekatannya penelitian apa? Iya, cerdas banget, seneng deh. Nah, kemudian ya walaupun ngantuk-ngantuk ya, terima kasih ya udah mau dengerin. Kemudian nah, di sini lucu. Kapan penelitian itu dianggap selesai? Penelitian akan dianggap selesai setelah semua kegiatan dihitung dengan menggunakan aplikasi apa? Aplikasi melalui metode kuantitatif. Tahu nggak aplikasinya? Kamu mana aja sih waktu SMA? Kalau udah nggak pakai, yang Casio itu udah nggak pakai, ada aplikasinya ya. Tapi ini semua akan berlaku, ya. Ini semua akan berlaku jika teman-teman dianggap membuat surat pernyataan orisinalitas dalam penelitian. Untuk menentukan orisinal penelitian itu dari mana? Kan mahasiswa sering copy paste ya. Maka makalah yang Anda buat, ya, nanti Anda harus lalui dulu secara Turnitin. Jadi Anda kasih ke saya. Kalau Turnitin Anda di atas 35 berarti Anda kebanyakan nyontek. Harusnya Anda di bawah 25. Kok bisa Bu? Iya, karena Anda mengambil kutipan orang lain di blog, di Google, 5 baris, 6 baris, main tumplok aja. Nah, itu ketahuan sama Bu Nuri. Gitu. Anda ambil 2 baris, kasih footnote, siapa penulisnya, kasih footnote. Kemudian Anda analisis sendiri. Maka makalah Anda terakhir tugasnya adalah Anda harus menyertakan Turnitin. Ibu Turnitin apa baca? Kemudian daftar pustaka minimal
10 Anda harus menggunakan aplikasi Mendeley untuk mengepaskan, untuk meratakan. Kalau Mendeley Anda gagal, berarti Anda salah membuat daftar pustaka. Gitu, jadi nggak ada istilah unsur tipu-tipu, ketahuan kalau salah membuat. Kenapa Bu Nuri bisa tahu? Karena mahasiswa kok bisa nulis seperti bahasanya seorang profesor. Pasti bukan bahasanya beliau ini. Pak, Bapak kalau ngutip jangan banyak-banyak begini. Kenapa sih? Ibu Nuri tahu dari mana? Iya, saya kan tahu dari cara Bapak bicara aja. Apa iya Bapak tulis bagus ini? Maaf ya Bu ya, ya. Langsung dikasih lagi. Akhirnya diperbaiki. Akhirnya setelah diperbaiki dia percaya diri, di meetingnya dia di bawah 25%, baru bisa dimunculkan sebagai jurnal. Ya. Nah, sampai di sini ada yang pusing? Jelas. Yang gitu ya. Kan kamu nggak tahu nanti jadi apa ya. Nanti kalian bisa jadi motivator, bisa jadi trainer, tetap bisa jadi dosen, tetap bisa menjadi istri yang baik, ya kan? Jadi istri yang baik. Amin dong. Amin. Ya Allah. Nggak ada nih ukuran hidup ini selain kita menjadi istri yang baik, nggak ada lagi. Benar, istri. Benar istrinya. Hai para suami, jangan punya istri sebelum punya Mungkin ya, pekerjaan cinta. Tahu sih. Energi negatif dekat kau. betul. Iya. Ibu akan kasih nilai A, ya tambahan nilai A untuk Anda yang bisa menebak ibu aslinya orang mana. Betawi, mana tahu ini. Jangan jadi deh, banyak yang ngomong. Malu-malu Iya. Jadi semuanya. Keindahan dunia udah. Sini dulu. Fotoin. Penelitian dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif. Ya, sudah nampak jelas dari rumusan masalah. Kita mulai apakah itu sebagai ciri khas kuantitatif dan bagaimanakah sebagai ciri khas dari kualitatif. Kesimpulan pada siang hari ini. Saya berterima kasih kepada Anda. Terima kasih yang luar biasa. Anda sangat optimis, Anda penuh gairah, ya, gairah belajar, dan itu indah bagi orang-orang pembelajar. Tetaplah menjadi mu'alim, orang yang menuntut ilmu di dalam kealiman. Jika engkau tidak mampu menjadi mu'alim, jadilah mustami, jadilah pendengar. Jadilah pendengar yang baik, jadilah pendengar yang tawadu, sehingga pada levelnya Anda menjadi orang-orang alim yang alim karena ketawaduan Anda sebagai seorang penuntut ilmu. Semoga Allah merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.